Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi setelah UTS sampai sebelum UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya Mila Rosida, NIM 183037 dari kelas B D3 Kesekretariatan. Materi yang pertama adalah Database Management System. Database Management System adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengolah suatu database yang menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Dalam penggunaan database, ada keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya adalah 1. Mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengintegrasikan data beberapa file. Yang keempat, mengambil data dan informasi dengan cepat. Yang kelima, meningkatkan keamanan. Yang keempat, pengaksesan yang efisien terhadap data. Yang ketujuh, administrasi data. Yang kedelapan, akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan. Yang kesembilan, waktu pengembangan aplikasi terpendek. Yang terakhir, memiliki kemampuan akan fleksibilitas dan skalabilitas. Yang selanjutnya adalah ada kelemahan penggunaan DBMS. Yang pertama, kompleksitas yang tinggi membuat administrator dan pemakai akhir harus benar-benar memahami fungsi-fungsi dalam DBMS. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu. Yang ketiga, biaya tinggi. Yang keempat, kinerjanya terkadang kalah dengan sistem yang berbasis berkas. Yang keenam, kinerjanya menurun setiap waktu. Yang ketujuh, yang terpusat dalam satu lokasi dapat beresiko kehilangan data selama proses aplikasi. Yang kedelapan, dampak kegagalan menjadi lebih tinggi karena semua pemakai sangat bergantung pada ketersediaan DBMS. Yang selanjutnya ada dampak positif penggunaan DBMS. Yang pertama, pengguna DBMS dapat meningkatkan data independen dan mengatasi kerangka data yang berguna untuk program aplikasi tanpa harus berubah format dan kerangka data yang sudah ada serta memaksimalkan konsistensi data sesuai dengan aslinya. Yang kedua, konsistensi bagi pengguna, yang artinya pengguna DBMS hanya dapat melakukan satu kali dalam data simpan. Dalam proses ini dapat memastikan data yang telah disimpan sesuai dengan data yang dimasukkan. Yang ketiga, pengguna dapat memperoleh data yang diinginkan dengan mengakses dan mencari data tersebut secara cepat dengan menggunakan SQL. Yang keempat, penggunaan data menyusun format yang standar dari sebuah data guna mengkonversi setiap data yang dimasukkan pada struktur dan format yang telah ditentukan. Selanjutnya ada dampak negatif menggunakan DBMS. Yang pertama, bertambahnya angka pengangguran. Yang kedua, manajemen yang dilakukan dengan penerapan database management system menyebabkan manusia menjadi malas dan cenderung mencari jalan pintas. Yang terakhir, sistem dapat disalahgunakan karena semua catatan terbuka untuk siapapun yang memiliki akses terhadapnya. Materi selanjutnya ada model komunikasi. Di sini saya menggunakan perusahaan sebagai contohnya Arya Jaya. Perusahaan ini menggunakan model komunikasi SR, stimulus respon. Model komunikasi stimulus respon ini adalah model komunikasi yang paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi behavioristik. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi sebagai proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat nonverbal, gambar, dan tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang selanjutnya, penggunaan teknologi internet yang digunakan. Yang pertama ada Wi-Fi. Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yaitu sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Yang kedua ada komputer.
Teknologi ini merupakan teknologi yang memiliki peran yang sangat penting bagi seseorang yang memiliki sebuah perusahaan ataupun bekerja pada sebuah perusahaan. Karena teknologi ini berperan sebagai pengantar ataupun sebagai alat kerja oleh semua pekerja ataupun pengusaha. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi tersebut. Untuk efisiensi dan efektivitas teknologi di atas tidak perlu ditanyakan lagi, karena semua teknologi di atas sangat efektif dan efisien apabila dimiliki oleh sebuah perusahaan konveksi. Selain berguna untuk perusahaan, teknologi di atas juga berguna untuk pribadi, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Teknologi di atas sangat membantu dalam kelancaran perusahaan, seperti melakukan rapat dengan klien via Zoom atau aplikasi Meet lainnya, memasarkan produk melalui internet, merancang desain bersama melalui media jarak jauh. Yang selanjutnya materinya adalah keamanan sistem informasi. Definisi dari keamanan informasi menurut G.J. Simmons adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Permasalahan pokok sebenarnya dalam hal keamanan sistem informasi terletak pada kelemahan dan ancaman atas sistem informasi yang pada gilirannya masalah tersebut tidak akan berdampak kepada risiko. Masalah utamanya yaitu ancaman dan kelemahan. Timbulnya ancamannya dikarenakan alam, manusia, dan lingkungan. Security attack. Yang pertama, segala bentuk pola, cara, metode yang dapat menimbulkan gangguan terhadap suatu sistem komputer atau jaringan. Bentuk-bentuk dasar security attack. Yang pertama, interruption atau interupsi layanan. Yang kedua, interception, pengalihan layanan. Modifikasi atau pengubahan. Yang selanjutnya, fabrication atau produksi pemalsuan. Dampak sistem informasi: yang pertama, efektivitas, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, kerahasiaan, yang keempat, integrasi, yang kelima, keberadaan, yang keenam, kepatuhan, yang terakhir, keandalan. Hal-hal yang harus diperhatikan: mengakses kontrol sistem yang digunakan. Yang kedua, telekomunikasi dan jaringan yang dipakai. Yang ketiga, manajemen praktis yang dipakai. Yang selanjutnya, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. Yang selanjutnya ada aspek-aspek keamanan. Yang pertama, confidentiality. Informasi data hanya bisa diakses oleh pihak yang mewakili wewenang. Yang kedua, integrity. Informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga, availability. Informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Yang selanjutnya, authentication. Pihak yang terlibat dengan pertukaran informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Yang terakhir, non-repudiation. Pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan baru. Materi yang selanjutnya ada e-commerce. Pengertian dari e-commerce menurut Loudon 1998. E-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Menurut Kalakota dan Winston 1997, e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Selanjutnya ada perspektif e-commerce. Yang pertama, komunikasi proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran. Yang kedua, proses bisnis teknologi menuju otomatisasi. Yang ketiga, layanan.
dapat memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen. Yang terakhir ada online, kemudahan untuk menjual dan membeli. Yang selanjutnya ada sejarah e-commerce. Pada tahun 1962, Licklider melakukan penelitian mengenai konsep networking. Pada tahun 1969, dari MIT dan Research, Lawrence G. Robert juga melakukan penelitian mengenai internet yang dilahirkan dari riset pemerintahan AS yang pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintahan, ilmuwan, dan penelitian akademis. Pada tahun 1970, muncul Electronic Fund Transfer atau EFT, yang aplikasinya saat itu terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan terkenal. Selanjutnya, Electronic Data Interchange atau EDI, berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain, serta jumlah perusahaan yang berperan bertambah. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era 90-an memunculkan aplikasi e-commerce dari berbagai perusahaan sehingga terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .com atau internet startup yang semakin menjamur. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1996 dengan berdirinya Diviacom Intrabum atau DNet sebagai perintis transaksi online. Wahana transaksi berupa mall online yang disebut D-Mall ini telah menempuh sekitar 33 toko online. Produk yang dijual bermacam-macam, mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran, sampai furniture. Selain itu, ada pula e-commerce Indonesia yang merupakan tempat penjualan online berbasis internet yang memiliki fasilitas lengkap seperti etalase toko dan shopping cart. Ada juga e-commerce Net Indonesia sebagai e-commerce service provider pertama di Indonesia yang menawarkan kemudahan dalam melakukan jual beli di internet. Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan e-commerce untuk melayani konsumen seperti PT Telkom dan Bank Indonesia. Selain itu, ada pula 7 situs yang menjadi anggota e-commerce Net Indonesia, seperti Plazacom, Interactive Mall 2000, Officeland, Kompas, Cybermedia, Mizan Online, Telecommunication Mall, dan Trikomsel. Yang selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antara perusahaan produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Yang kedua, ada consumer to consumer, C2C, merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Yang selanjutnya ada business to consumer. B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh pedagang retail tradisional. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada consumer to business, C2B, adalah jenis e-commerce dengan membalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Jenis-jenis e-commerce selanjutnya ada business to administration, B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Nah, selanjutnya ada consumer to administration, C2A. Jenis C2A
meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Yang selanjutnya, online to offline. Jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Yang selanjutnya ada contoh e-commerce. Yang pertama ada internet banking. Sekarang ini sangat memungkinkan bagi kita untuk melakukan keseluruhan transaksi perbankan tanpa harus beranjak dari kursi rumah kita mengunjungi cabang bank terdekat. Keterhubungan antara website dengan rekening bank dan dengan kartu kredit merupakan pokok utama dalam e-commerce. Yang selanjutnya ada belanja online. Membeli dan menjual barang di internet adalah salah satu contoh paling populer dari e-commerce. Penjual membuat etalase produk di internet layaknya outlet retail. Pembeli dapat mencari dan membeli produk dengan klik mouse. Contoh populer untuk tempat belanja secara online adalah Amazon.com. Contoh yang selanjutnya ada tiket online. Tiket pesawat terbang, tiket film, tiket kereta api, tiket pertunjukan musik, tiket pertandingan olahraga, tiket konser, dan hampir semua jenis tiket dapat dipesan secara online. Membeli tiket secara online menjadikan kita tidak harus capek mengantri di depan loket penjual tiket. Yang selanjutnya ada komponen e-commerce. Yang pertama, produk atau digital fisik jasa. Tempat menjual produk, cara menerima pesanan, metode pembayaran, metode pengiriman, dan customer service. Yang selanjutnya ada manfaat bagi pelaku bisnis. Yang pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli. Yang kedua adalah pemangkas biaya pemasaran. Yang ketiga, ada kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Yang keempat, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kelima, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Yang terakhir, dapat menjangkau target market yang lebih luas. Manfaat bagi konsumen. Yang pertama, konsumen dapat belanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Yang kedua, konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Yang ketiga, konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Di dalam e-commerce ada dampak positif. Yang pertama adalah revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang keempat, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Yang kedelapan, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Untuk selanjutnya, dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan seorang menipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua, ada pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang selanjutnya, yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan.
Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang kelima, kehilangan kepercayaan diri para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan. Yang terakhir, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem. Untuk yang selanjutnya, ada materi perencanaan sistem informasi. Perubahan organisasi yang terencana. Membangun sistem informasi baru merupakan salah satu bentuk perubahan organisasi yang terencana. Pengenalan sistem informasi baru melibatkan lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak baru. Ini juga mencakup perubahan dalam pekerjaan, keterampilan, manajemen, dan organisasi. Saat merancang sistem informasi baru, kita mendesain ulang organisasi, membangun sistem baru, memahami bagaimana sistem akan mempengaruhi proses bisnis dan organisasi secara keseluruhan. Analisis sistem. Yang pertama, penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat disusulkan perbaikan-perbaikan. Yang kedua, tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Langkah-langkah analisis sistem. 1. Mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, menganalisis kelemahan dan kebutuhan sistem. Yang keempat, membuat laporan hasil analisis. Selanjutnya ada perancangan sistem. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Yang ketiga, persiapan untuk rancang bangun implementasi. Yang selanjutnya menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Yang kelima, yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesalahan yang utuh dan berfungsi. Yang terakhir, termasuk penyangkutan pengkonfigurasikan dari komponen-komponen, perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Yang selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logika, atau perancangan secara makro, perancangan sistem terinci, atau perancangan sistem secara fisik. Tujuan perancangan sistem untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Yang selanjutnya ada mengenal flowchart. Di mengenal flowchart ini kita ada tugas untuk membuat sistem perencanaan itu seperti gambar setelah ini.
Materi yang selanjutnya ada pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan pada umumnya, kita harus menentukan yang pertama kriteria, yang kedua bobot untuk setiap kriteria, yang ketiga alternatif. Selanjutnya ada analytical hierarchy process atau AHP. AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh seorang profesor matematika University of Pittsburgh, kelahiran Irak, Thomas L. Saaty. AHP merupakan metode untuk membuat urutan alternatif keputusan dan pemilihan alternatif terbaik pada saat mengambil keputusan dengan beberapa tujuan atau kriteria untuk mengambil keputusan tertentu. Hal yang paling utama dalam AHP adalah hierarki fungsional, dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dapat dipecahkan ke dalam kelompoknya. Kemudian, kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hierarki. Kelebihan AHP. Yang pertama, menghindari pertentangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan penjelasan secara mudah kepada atasan atau pihak lain yang menanyakan dasar-dasar pengambilan keputusan yang dilakukan. Yang ketiga, meyakinkan orang lain atas keputusan yang telah kita peroleh. Metode AHP dikembangkan pada awal 1970-an oleh Dr. Thomas L. Saaty. Dalam AHP, masalah yang akan dipecahkan dipandang dalam suatu kerangka berpikir yang terorganisir sehingga memungkinkan diambil keputusan yang efektif atas masalah tersebut. Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan masalah kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata variabel dalam suatu hierarki. Keuntungan AHP ada yang pertama kesatuan, yang kedua kompleksitas, yang ketiga saling ketergantungan, yang keempat penyusunan hierarki, yang kelima pengukuran, yang keenam konsistensi, yang ketujuh sintesis, yang kedelapan tawar-menawar, yang kesembilan penilaian dan konsensus, yang terakhir pengulangan proses. Contoh dari AHP ada di gambar sebelah ini. Untuk perhitungan AHP, saya tidak mengerti perhitungan setelah pembobotan alternatif. Sekian dari review saya untuk matkul Sistem Informasi Manajemen. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.